Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Nabila akan menjelaskan materi dari manajemen koperasi dan UMKM NIM 200304129. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen koperasi. Ruang lingkup manajemen koperasi. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1. Motif berkoperasi. Motif sosial ada 3, yaitu hidupnya bermanfaat bagi orang lain, diakui keberadaannya oleh masyarakat, ikut dengan kecenderungan umum atau mode. Motif ekonomis ada 3, yaitu memperoleh harga pelayanan, terbantu usaha yang dijalankannya, memperoleh bagian sisa hasil usaha atau SHU. Indikator kemajuan. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetisi dengan organisasi lain dalam perolehan anggota, modal, pelanggan, dan lain sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, maka koperasi harus memiliki keunggulan khusus agar mampu berkompetisi dengan baik. Keunggulan koperasi lahir dari sistem organisasi dan manajemen yang efektif, di mana keadaan tersebut dapat terwujud manakala sumber daya manusia memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang cukup untuk mendukung usaha ke arah situ. Dikaitkan dengan karakteristik, tujuan dan prinsip koperasi, maka keunggulan koperasi harus diarahkan pada yang pertama, ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan swadaya atau self-help organization berupa keterlibatan secara total dari para anggota. Yang kedua, ketangguhan koperasi sebagai badan usaha dalam pengusahaan pasar atau market promotion. Yang ketiga, ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan yang tumbuh dari bawah sangat ditentukan oleh tingkat kepedulian anggota, fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses pengembangan koperasi. Materi yang kedua yaitu perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi. Unsur-unsur organisasi koperasi ada 3. Yang pertama, keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya, anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum. Yang kedua, rapat anggota. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketiga, pengurus. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Selanjutnya, tugas pengurus koperasi. Dalam pasal 58 UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, mendorong dan memajukan usaha anggota, menyusun rencana dan kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang keempat, menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Badan pengawas.
Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha operasi. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyelarasan, dan pengawasan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu partisipasi anggota. Partisipasi anggota. Pada organisasi koperasi, peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas atau Principles of Identity. Hans Magner tahun 1985 maupun Robke tahun 1989 berpendapat, anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni selain sebagai pemilik atau owner, juga sebagai pengguna manfaat atau user. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam mengukur keunggulan, kinerja komparatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Sementara kualitas insentif dan pelayanan koperasi akan sangat tergantung kondisi objektif dan kinerja usaha, di mana hal itu terbentuk karena adanya dukungan aktif anggota melalui kontribusi faktor-faktor produksi. Efektivitas partisipasi. Menurut M. Amin Aziz tahun 1985, salah satu faktor penyebab anggota mau berpartisipasi adalah kondisi manajemen. Anggota tidak ragu-ragu lagi untuk membayar simpanan karena administrasi pencatatannya jelas, demikian pula untuk transaksi usaha. Anggota tidak sungkan melakukan transaksi dengan koperasi karena pelayanannya baik, dan seterusnya. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas partisipasi anggota adalah faktor program. Partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekanannya bukan pada perolehan keuntungan maksimal atau profit maximization, akan tetapi pada manfaat maksimal atau benefit maximization. Terdapat 3 manfaat yang diperoleh anggota dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi, yaitu A. Sisa hasil usaha bagian anggota, B. Harga pelayanan, dan C. Kontribusi pada usaha anggota. Materi yang keempat yaitu manajemen pemasaran internal koperasi. Manajemen pemasaran internal koperasi. Keputusan untuk menempatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar eksternal dan mendapatkan hasil usaha yang besar. Namun, perhatian utama harus tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Pengembangan koperasi dengan memberdayakan pasar internal merupakan keniscayaan karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberikan kepuasan anggota atau sebagai pelanggan utama di pasar internal. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dengan partisipasi aktif anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya, sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat luas dan cenderung heterogen kebutuhannya.
Penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat diperlukan. Anggota adalah pelanggan yang perlu dilayani dengan baik dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan terhadap anggota harus lebih diutamakan dibandingkan dengan non-anggota. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Jika koperasi tidak memberikan pelayanan dengan baik dan anggota tidak mendapatkan manfaat atas keanggotaannya, sementara perusahaan pesaing koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih baik, maka koperasi akan kehilangan daya saingnya. Pengetahuan tentang daya saing koperasi diperlukan untuk menentukan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat di pasar internal. Implementasi bauran pemasaran akan dievaluasi setiap saat, disesuaikan dengan perubahan keinginan dan kebutuhan anggota. Daya saing atau competitive edge sangatlah penting dalam keberhasilan bisnis koperasi. Perusahaan koperasi akan memiliki daya saing bila anggotanya memperoleh kesan bahwa produk-produknya lebih baik daripada produk atau jasa pesaing. Produk-produk yang berkualitas yang dijual dengan harga relatif murah kepada anggota akan menjadi perangsang anggota untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program-program koperasi. Dengan kata lain, loyalitas anggota pada koperasi akan sangat tergantung pada sejauh mana koperasi mampu memuaskan anggota dibanding kepuasan yang diberikan perusahaan pesaing. Materi kelima yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Manajemen pemasaran eksternal koperasi. Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategi bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melekat pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan produksi sampai perekrutan tenaga dan pembelian bahan. Dengan semakin bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Riset pasar koperasi ada 4. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis dan menafsirkan data, yang keempat menarik kesimpulan dan bertindak. Selanjutnya menyusun rencana pemasaran koperasi. Yang pertama menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua menentukan pasar sasaran yang tepat. Yang ketiga menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. Yang keempat menyusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Unsur bauran pemasaran koperasi. Yang pertama ada produk, yang kedua distribution, yang ketiga price, yang keempat promotion. Materi yang terakhir yaitu materi keenam adalah manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dan non-koperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal. Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset atau aktiva tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain, atau aset-aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan. Untuk piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas, atau juga jika mungkin untuk membeli surat-surat berharga
guna kepentingan transaksi atau likuiditas koperasi. Karakteristik keuangan koperasi. Koperasi adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama perusahaan koperasi. Tujuan didirikannya pun berbeda dengan organisasi non-koperasi. Jika perusahaan non-koperasi berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penjelasan tersebut masyarakat karakteristik perusahaan koperasi yang berbeda dengan organisasi non-koperasi terutama dalam hal pembiayaan, pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja keuangannya. Oleh karena itu, guna menjelaskan manajemen keuangan koperasi, perlu diperhatikan karakteristik koperasi yang relevan dan konteks keuangan koperasi. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja keuangan koperasi. Sumber permodalan koperasi. Sumber utama permodalan koperasi berasal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta harta-harta pribadi yang diinvestasikan pada koperasi baik dalam bentuk saham maupun donasi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Permenkop dan UKM nomor 19 tahun 2008. Cadangan koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian hasil usaha setelah pajak yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Permen Negara Koperasi dan UKM nomor 19 tahun 2008.